Gangguan sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak bisa saja terjadi pada tulang, persendian, maupun otot. Penyebabnya juga bermacam-macam, seperti infeksi, kerusakan fisik akibat kecelakaan, kekurangan garam mineral, gangguan fisiologis, atau kesalahan sikap tubuh. Contoh gangguan pada tulang yaitu ada fraktur atau patah tulang, kemudian gangguan pada tulang belakang seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kifosis merupakan bentuk tulang belakang yang melengkung ke arah luar atau ke belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok. Sedangkan lordosis adalah tulang belakang bagian pinggang yang melengkung ke arah dalam atau ke depan. Dan skoliosis adalah keadaan di mana tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke samping kanan yang membuat penderita bungkuk ke samping. Kemudian ada gangguan fisiologis tulang. Contohnya seperti osteoporosis. Osteoporosis merupakan keadaan di mana tulang menjadi rapuh, keropos, dan mudah patah. Osteoporosis terjadi akibat berkurangnya hormon testosteron pada laki-laki dan hormon estrogen pada wanita. Osteoporosis juga bisa disebabkan oleh kurangnya asupan kalsium. Selain osteoporosis, yaitu ada rakitis. Rakitis adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Rakitis berpotensi menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok, membentuk huruf O atau X. Contoh gangguan pada sendi yang umumnya sering terjadi yaitu terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo merupakan gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan, atau bergerak secara tiba-tiba. Terkilir dapat menyebabkan memar, bengkak, dan rasa sakit. Kemudian, ada dislokasi. Dislokasi adalah pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Kemudian, contoh gangguan pada otot, yaitu ada hipertrofi, yaitu keadaan di mana otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Hipertrofi terjadi pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras. Kemudian, atrofi. Atrofi kebalikan dari hipertrofi. Atrofi adalah gangguan akibat otot yang mengecil. Atrofi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, pemasangan gips, atau penyakit polimilitis. Kemudian ada tetanus. Tetanus merupakan penyakit kejang otot akibat otot berkontraksi secara terus-menerus sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Kemudian, kram merupakan keadaan di mana otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai dengan rasa nyeri. Kram bisa terjadi karena tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum berolahraga dan kurang lancarnya aliran darah pada bagian tubuh tertentu. Kemudian contoh gangguan pada otot, yaitu ada hipertrofi, yaitu keadaan di mana otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Hipertrofi terjadi pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras. Kemudian, atrofi. Atrofi kebalikan dari hipertrofi.
Artropi adalah gangguan akibat otot yang mengecil. Atropi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, pemasangan gips, atau penyakit polimilitis. Teknologi sistem gerak. Adapun contoh dari teknologi sistem gerak di bidang kesehatan atau kedokteran yang ada pada saat ini yaitu untuk penyembuhan patah tulang bisa dilakukan dengan pemasangan gips yang diletakkan di sekitar tulang yang patah, kemudian pembidaian dengan cara menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah, atau pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Kemudian, teknologi penyembuhan kanker atau tumor tulang bisa dilakukan dengan kemoterapi, biasanya dengan menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Namun, proses ini menyebabkan beberapa sel normal juga mati. Kemudian ada radioterapi, yaitu pengobatan kanker dengan menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, dan sinar gamma. Dan yang ketiga ada operasi. Kemudian teknologi penggantian sendi. Teknologi penggantian sendi dilakukan dengan cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Kemudian ada teknologi transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Kemudian ada teknologi penanggulangan skoliosis kongenitalis. Skoliosis kongenitalis ini merupakan suatu kelainan pada lengkung tulang belakang bayi yang baru lahir. Skoliosis ini dapat menyebabkan kelainan bentuk tubuh yang serius pada anak yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, seringkali dilakukan tindakan pengobatan dengan memasang penyangga sedini mungkin. Jika keadaan anak semakin memburuk, perlu dilakukan pembedahan. Kemudian, teknologi implan. Implan adalah pemasangan suatu material dari benda kaku pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Kemudian ada tangan bionik. Tangan bionik merupakan tangan buatan yang fungsional, sehingga dapat digunakan untuk memegang benda dan melakukan gerakan kombinasi tangan, misalnya mengetik. Selain tangan bionik, ada juga kaki bionik, di mana kaki bionik merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Selain itu, ada kursi roda yang umumnya sering kita lihat. Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan. Sekian pembahasan kita mengenai materi sistem gerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.